Hai Sobat Tani. Gimana nih, udah penasaran kan pasti sama rencana season 2. Tapi kali ini Bella nggak sendirian nih. Di sini ada Kang Dedi, kaptennya penyuluh, dan juga ada Wulan yang berperan sebagai Ica di rencana season 2 nih ya kan, menjadi petani milenial. Cak, kamu bisa langsung cerita dan tanya-tanya nih, seperti apa sih, kamu butuh tahu apa sih soal pertanian? Langsung nih kaptennya udah aku datengin di sini, ada Kang Dedi. Iya nih Kak Bella, kan karena di season ini aku berperan sebagai penyuluh petani milenial, jadi mumpung ada kesempatan, mohon izin Kang Dedi. Jadi aku pengen tanya-tanya nih, gimana sih caranya untuk menjadi petani milenial yang baik dan benar itu? Oke, yang pertama tentu niat ya, niat ini sangat penting menurut saya. Kemudian yang kedua, tingkatkan agenda intelektual Neng Ica dulu ya. Bagaimana caranya kita berproduksi, bagaimana memilih varietas atau komoditas tanaman yang dapat menghasilkan duit banyak gitu loh. Kemudian juga bagaimana pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan yang paling penting sebetulnya kuasai pasar. Nah, jadi kalau misalnya nanti Neng Ica mau tanam taruhlah sayur-sayuran, nanti mau dijual kemana? Nah itu yang harus dipikirkan ya. Jadi jangan pokoknya tanam, pas panen kita bingung ya. Nah jadi harus jelas dulu pasarnya. Kalau pasar sudah di tangan, ke hulu itu gampang. Tanam itu gampang, menghasilkan sayur itu gampang. Misalnya pingin yang sayur yang agak manis, yang agak gurih dan sebagainya itu gampang. Ya. Kalau pasarnya sudah di tangan, aman. Wah, luar biasa sekali ya Kang Dedi. Keren kan Wulan di sini. Kadang tuh aku suka ketuker gitu Sobat Tani. Kadang tuh ngomong Wulan jadi Ica karena memang pemeran dia namanya Ica di sini gitu kan. Tapi ngomong-ngomong yang ada di depan apaan nih Kang? Ini perangkat uji tanah kering ya? Iya, jadi ini perangkat uji tanah kering ya. Jadi ada tertulis di sini ya, Upland Soil Test Kit ya. Fungsi dari alat ini ya adalah untuk menetapkan rekomendasi pemupukan berimbang ya untuk komoditas di tanah kering ya. Bisa padi gogo, bisa jagung, bisa kedelai, juga bisa untuk sayur-sayuran. Nah ini Neng Ica ini kan dia mau main di sayuran kan? Mau main sayuran. Jadi memang perlu cocok ini ya. Nah alat ini ya di dalamnya ada bahan-bahan kimia yang bisa mendeteksi ya kualitas kesuburan tanah. Jadi kalau tanahnya tidak subur, berarti tambah pupuknya harus banyak dong. Oh, iya, gitu. Tapi kalau tanahnya sudah subur, ya tidak perlu banyak, pupuknya sedikit saja. Gitu. Nah, kemudian jenis pupuknya juga apa? Nah, berdasarkan ini nanti. Oh, ternyata berdasarkan analisis ini yang diperlukan adalah pupuk urea, pupuk KCL, pupuk SP36, mungkin juga pupuk NPK dan sebagainya. Nah, alat ini bisa menentukan. Oke, gitu. berarti Ica harus punya perangkat uji tanah kering ya Kang Dedi, supaya nanti pertanian Ica tuh semakin berkembang dan besar luar biasa. Wow, keren banget. Tapi kalau nggak ada modal gimana Kang? Kalau modal itu ya pemerintah sudah mendedikasikan namanya kredit usaha rakyat. Nah itu ada di Bank Himbara dan Bank Provinsi ya. Di BRI ada, di Mandiri ada, ya kemudian juga di Bank BNI juga ada. Di Bank Provinsi misalnya Jawa Barat kan ada BJB ya, Bank Jawa Barat ya. Di semua provinsi itu ada. Itu semuanya menyediakan kredit usaha rakyat. Nah, kredit usaha rakyat ini bunganya kecil Neng Ica. Cuma 6% ya. Dan apalagi kalau pinjamannya di bawah 50 juta itu nggak usah pakai agunan. Wah, keren banget. Nggak usah pakai agunan gitu. Jadi langsung ya nanti Neng Ica di bawah bimbingan penyuluh ya bisa bikin usulan atau proposal. Nah kemudian nanti diproses di bank, misalnya di Bank BRI. Nah kemudian nanti Neng Ica bisa dapat kredit. Kemudian kredit itu digunakan untuk modal. Agribisnisnya. Tapi jangan lupa loh, namanya kredit harus dikembalikan. Betul. Gitu. Jangan lupa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya kita melipat gandakan modal dari KUR itu melalui pertanian ya, dengan produktivitasnya yang tinggi, dengan kualitasnya yang bagus, ya sehingga kita mendapatkan untung yang berlipat.
untung yang maksimal. Nah, untung itulah nanti digunakan untuk men-scaling up, untuk memperbesar skala agribisnis kita. Terus kita putar ya, akhirnya nanti ya Neng Ica menjadi pengusaha pertanian yang handal. Amin. Wow, amin. Jadi gimana? Udah paham belum? Udah paham banget. Jadi tuh yang pertama harus balance ya Kak Bella, Kang Dedi. Pengetahuannya juga luas tentang pertanian. Terus juga harus punya nih perangkat uji tanah kering supaya kita tahu pupuk-pupuknya nanti Betul. yang berkualitas. Terus juga jangan lupa kalau mau pinjam itu di Kurden ada di bank mana aja dengan bunga yang sangat rendah. Sangat Wah, rendah. keren Betul, banget. Terima keren. kasih Kang Dedi. Terima Luar kasih banyak biasa Kang Dedi. sekali. Dan Terima kasih. Sobat Tani sekalian, kalian bisa lihat apa yang sudah dijelaskan sama Kang Dedi tadi di Renjana Season 2 tentunya. Jangan lupa ya, saksikan Renjana Season 2. Rasa sesak di dalam dada sehingga ku tak mampu berkata-kata. Ku pendam semua rasa kecewa, pura-pura bahagia. Rasa sesak di dalam dada, aku menahannya sudah sejak lama. Ku coba tetap menemaninya, pura-pura bahagia. Kamu di mana? Dengan siapa? Aku di sini. Semalam. Ganggu mulu lu ah. Kok ganggu? Kamu nanya kamu di mana? Aku di sini. Orang lagi nyanyi juga ganggu mulu lu. Lu bisa nggak sih main gitar? Ya, gitar tuh nggak perlu, yang penting suara vokalisnya. Udah taruh ah. Kuping gua pening banget dengernya. Suara nggak enak, main gitar nggak bisa. Nggak bisa lihat orang serang juga lu. Sini. Apa sih? Ngomong-ngomong Dok, lu bosan gak sih jadi anak buah si Roy? Ya bosan sih, mau gimana lagi? Kan dia duitnya. Ya iya sih, kalau soal duit kalah gua. Tapi kan kalau soal tampang gantengan gua. Enggak, iya sih. Gantengan lu sih. Oh iya kan? Tapi kan banyakan dia juga, Bang. Lagian Dok, songong. Namanya maunya dipanggil Roy. Roy Martin. Kalau Roy Martin sih keren Dok. Itu pantas buat gue, Jalut Martin. Iya kan? Lu tahu nggak namanya siapa? Royadi. Desa banget namanya. Iya makanya. Kenapa nggak dipanggil Yadi? Yat, kopi hati Yat. Iya kan? Kang Kopi. Iya, makanya dipanggil Roy. Apaan sih? Ya. Lu mulai genit lu. Pakai bibir ngapain? Itu apa sih? Apaan sih? Bos. Aduh, bos. Sini bos. Capek sini bos, duduk. Aduh. Ngomongin gua lo ya? Enggak, bos. Gua nggak ngomongin, tapi dia nih, bos. Jelekin lu, bos. Dia jelekin lu mulu, bos. Ngatain lu nggak ganteng. Duit lu dikit, bos. Gantengan dia. Bukan, emang dia, bos, dari tadi. Dari tadi gua lagi. Udah. Tapi, bos, ngomong-ngomong, lu dari mana sih, bos? Kok lama bener? Ini yang harus gue jelasin. Keadaan kita mulai mendesak. Jadi kita harus tagih utang ke desanya Atep. Nah, ya keadaan kita mulai mendesak. Keuangan mulai kering. Kita harus ke desa Atep untuk menagih utang yang belum kita tagih sama Atep. Ini mau nagih utang ke si Atep atau ke si... Atau ketemu Ica nih. Nah, bukan nagih utang ke Atep. Enggak ketemu Ica, petani Bukan. cantik. Yang waktu Ica Atep. ketemu kan? Enggak. Tetap kita nagih utang ke Atep. Udah jangan pada ngawur, cabut. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berdua. Assalamualaikum, Neng Ica. Waalaikumsalam, ayah naon, Mang? Punten, nggak ganggu, Neng. Ya.
Mangga, Biasa, mangga. Celik. Iya, sok atuh. Tur nuhun Neng. Iya. Punten ngaganggu pisan Neng. Saleres nama Mamang teh teu tega nyerosieun Neng. Aya naon atuh, Mang? Mamang teh bade pamit Neng, pulang kampung. Pulang kampung kenapa tuh? Da kumaha atunya ibuna si bibi teh da tos sepuh, tos tua Neng. Sering sakit-sakitan, taya anu ngurus ayeuna teh Neng. Oh iya atuh, nggak apa-apa kalau gitu, Mang. Udah sepuh juga, jadi harus ada yang urus ya. Ya udah, iya yakin kalau gitu Mang Herman boleh pulang biar bisa siap-siap lebih cepat. Mangga tuh Neng. Yakin tapi Neng sendirian di sini. Iya yakin atuh, nggak apa-apa Mang. Punten ya Neng. Kalau begitu Neng, Mamang mau pamit atuh ya Neng ya. Iya, mangga silakan. Jangan lupa salam buat si Bibi ya, Mang. Ya, itu nuhun Neng. Iya. Insyaallah Mamang sampaikan Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan, Mang. Ya, itu nuhun Neng. This bonfire light, your eyes reflecting what I've been thinking of. Why don't you come close? Halo, Cak. Iya, Bel. Udah jalan kan? Udah dong, ini mah udah setengah jalan. Tenang aja, gue pasti dateng kok. Mungkin kalau lo telepon-telepon terus nih, yang ada gue gak nyampe-nyampe. Kan gue harus berhenti dulu ke pinggir buat ngangkat telepon lo. Iya, ya udah deh. Habisnya gue udah nggak sabar pengen ketemu lu. Seseorang yang menginspirasi hidup gue banget. Ampun, lebaynya. Kayak lo followers baru gue aja ya. Kan kita udah jadi teman, Cak. Udah tunggu aja. Ah, yang bener. Yaudah lanjut nyetir dulu, Geh, mendingan. Hati-hati ya, see you, Bel. Bye. Kayak telepon segala lagi nih Kisha. Video call lagi. Sini anak. Halo, assalamualaikum Kisha sayang. Kenapa sih telepon kakak mulu? Gak ada apa-apa kak, mau tanya aja. Kirain Kabel udah sampai. Belum dong sayang. Nanti kalau misalkan kakak udah sampai, nanti pasti kakak kabarin Kisha ya. Kan soalnya kan kakak harus berhenti dulu buat angkat telepon Kisha. Soalnya kakak lagi nyetir sendiri nih. Lah, kakak nggak sama Kak Cika lagi? Ya, sekarang mah udah nggak bisa sering-sering sama Kak Cika dong sayang. Soalnya kan sekarang Kak Cika udah kerja. Oh iya ya, Kak Cika sekarang udah mulai kerja. Ya udah kalau begitu kak, hati-hati di jalan ya. I love you. Assalamualaikum. Salam. Jangan bilang Bapak telepon Ica mau minta Ica buat pegang cabang resto baru Bapak ya? Tidak Ica, Bapak telepon karena benar-benar kangen. Ya udah. Iya nanti Ica ke rumah ya Pak. Soalnya di sini Ica juga lagi sibuk Pak mau panen. Assalamualaikum Neng Ca. Waalaikumsalam Mang. Kemana nih Mang Herman? Kok nggak kelihatan di kebun ini Neng? Iya, jadi kebetulan Mang Herman sudah berhenti kerja di sini. Dia mau pulang kampung ngurus ibu mertuanya yang tinggal sendiri. Oh, kalau gitu kebun ini siapa yang ngurus Neng? Ya saya tuh Mang. Ini kan kebun saya. Tapi kebun sebesar ini apakah tidak berat kalau Neng kerjakan sendiri? Atau biar saya aja yang kerja di sini Neng? Wah, serius Mang? Terus kebun Mang Atep gimana? Gampang kebun saya mah. Sudah aman. Jadi kapan nih bisa mulai Neng? Wah, kalau saya mah terserah Mang Atep aja. Tapi Neng, sebenarnya saya kesini teh mau minta tolong ke Neng Ica. Minta tolong apa Mang? Bagaimana ya saya bicaranya ya? Jadi apakah Neng Ica teh ada simpenan uang 10 juta? 10 juta Mang? Iya. Waduh, saya juga lagi nggak ada Mang. Tapi kalau Mang Atep
mau beli pupuk atau sebagainya, bisa dikur aja untuk modal. Nah, saya juga sudah pernah dan itu prosesnya mudah serta gampang. Jadi, kur pertanian adalah skema pembiayaan atau kredit tanpa adanya agunan bagi para petani yang usahanya dinilai layak. Oh, jadi begitu ya Neng Ica? Iya, Mang. Baiklah Neng, saya izin pamit dulu ya. Loh, mau kemana Mang Atep? Buru-buru pisan. Ini kajian urgent Neng, genting. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon atuh Mang Atep? Aneh-aneh aja. Ica, apakah ngelihat si Atep? Kamu nggak sopan, main tepuk-tepuk aja. Kamu tuh nggak sopan kalau ngomong sama bos saya. Kalian kenapa sih jadi sering main ke desa ini? Tahu nih, ngajakin ke sini mulu semenjak ketemu Ica 3 minggu yang lalu. Maunya nagih ke desa ini mulu. Nagih? Nagih utang? Oh, ya. Saya tahu sekarang. Kalian teh rentenir ya? Kalian mau cari Patep? Mau nagih utang ke dia? Kamu bosnya? Bukan. Dia. Sebenarnya bosnya saya. Oh, kamu bosnya? Dasar pemeras. Udah deh, yang penting kalian pergi aja dari kebun Ica. Ganggu aja sih. Oh, jadi ini kebun Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Pak Atep, Iya, apa Pak. kabar Pak Atep? Baik. Duduk Pak Atep. Aduh, gimana nih Pak Atep, ada apa nih Pak? Jarang-jarang loh Pak Atep kesini. Kabar saya sedang tidak baik-baik saja, Pak. Makanya saya kesini untuk nemui Bapak. Ini ada apa nih Pak Atep? Kok kayaknya Pak Atep kayak panik gitu mukanya Pak Atep? Jadi langsung saja, Pak. Sebenarnya saya sedang terlilit utang rentenir, Bapak. Kebun saya pun sudah lama saya tidak urus, Bapak. Untuk hasil panen kemarin saja sudah saya bayarkan untuk melunasi hutang-hutang saya, Pak. Lalu gimana sekarang kebunnya Pak Atep? Jadi kebun saya sewakan, Pak. Dan uang dari sewa tersebut hanya cukup untuk saya makan sehari-hari saja, Pak. Sebenarnya utang saya di rentenir itu hanya tinggal bunganya saja. Tapi belakangan ini para rentenir itu terus saja menagih saya, Pak. Pak Atep, saya itu dari dulu, sejak dari awal saya jadi penyuluh Pak. Saya kan selalu mengajak para petani seperti Pak Atep ini untuk ikut menggunakan fasilitas dari pemerintah yang namanya KUR. Tahu kan Pak Atep? Kredit Usaha Rakyat. Ini adalah program pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan Pak Atep. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Halo Bel, udah sampai? Udah nih depan rumah. Oh, yaudah, tunggu sebentar ya, aku keluar. Aku juga udah di rumah kok. Lah, di rumah? Perasaan tadi ngomongin di kebun. Iya, males aku tadi ada pengganggu soalnya. Ya udah, ya tunggu sebentar ya. Apakah KUR itu bisa untuk melunasi utang saya, Pak? Ya tentu tidak dong Pak Atep. Sesuai dengan kepanjangannya, KUR itu kan kredit usaha rakyat. Jadi untuk membantu usaha rakyat Pak Atep. Oh, saya kira U-nya itu singkatan dari utang, Pak.
Bukan dong Pak Atep, U-nya itu kan usaha. Lagian kalau misalnya Pak Atep gunakan itu untuk membayar utang, apakah Pak Atep sudah memikirkan bagaimana untuk membayar cicilannya Pak? Iya juga sih. Tapi gimana dengan masalah saya ini Pak? Gini ya Pak Atep, sebagai penyuluh pertanian, hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan Pak Atep. Iya, tapi dari pribadi Pak Aryo sendiri, gimana lihat saya yang sedang kepepet ini, Pak? Sudahlah Pak, saya izin pamit dulu. Mungkin para rentenir itu sudah tidak mencari saya hari ini. Ya sudah, saya pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Abang, kopi 3 kopi. kagak ada bang, habis. Habis. Habis bang. Ya udah, teh manis 3. Sama nggak ada juga, habis. Lu jualan apaan sih? Jual suara sono. Laku mau kampanye. Bos, kopinya nggak ada. Udah. Bos, ini ada apa sih? Kayaknya kita ada masalah serius banget nih. Insting bos, nggak pernah salah. Ternyata Ica punya sawah dan lahan-lahannya banyak. Kalau gitu kita harus rebut lahannya si Ica. Nah, Ica harus jadi milik gua. Icanya Lahannya. Lahannya. Lahannya? Lahannya Ica. Berikut kebun-kebunnya. Bos. Lu bos. Lu nih bos, kalau udah ketemu Ica yang tadinya kayak harimau, tahu-tahu juga ntar jadi kucing yang res-resan rengginang. Ayo bos. Cepetan, ini keadaan mendesak, lo harus tahu. Lah, dari pribadi Pak Atep sendiri, kok Pak Atep saya sendiri dong? Pak Aryo. Sorry. Di dalam dada aku menahannya sudah sejak. Ku coba tetap menemaninya, pura-pura bahagia. Iya, Ica harus jadi milik gua. Iya, Ica harus jadi milik gua. Allahu Akbar.